Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut dengan mempelajari kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya. Kitab ini adalah kitab yang biasa kita dengar ya. Kitab Thalathatul Usul. 3 landasan pokok di dalam beragama. 3 landasan pokok di dalam beragama. Dan ini salah satu kitab yang wajib dipelajari. Ya, tidak boleh seorang jahil di dalamnya. Ya, kenapa? Karena di dalam isi buku ini terkandung ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Dan kitab Thalathatul Usul ini juga dikenal dengan apa? Kitab yang membahas tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Ya. Di dalam buku ini disebutkan ya rincian dari hal tersebut. Ya. Makanya seorang muslim harus mempelajarinya. Ya, supaya dia punya bekal dalam kehidupannya ini, kehidupan di dunia dan kehidupan di alam kubur tatkala dia ditanya oleh malaikat. Ya, dengan 3 pertanyaan itu. Ya, karena sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' Ibnu Azib, ada juga dalam hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, bahwasanya semua manusia akan ditanyai tentang 3 hal ini di alam kubur. Ditanya tentang Rabb-nya, ditanya tentang nabinya, dan ditanya apa agamanya. Dan orang bisa menjawab atau tidaknya itu tergantung bagaimana dia mengenal, bagaimana dia pengetahuannya, ilmunya terhadap ilmu ini, terhadap 3 landasan utama ini. Ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan ya, ada yang ditanya, ketika ditanya man rabbuk, dia mampu menjawab Rabbi Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dia mampu menjawab agamaku adalah Islam. Ditanya siapa nabimu? Dia bisa menjawab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini ketika ditanyakan di dunia ini, dilontarkan, semua orang apa? Semua orang bisa menjawabnya. Tapi di alam kubur belum tentu dia menjawab. Belum tentu dia bisa menjawab. Kenapa? Karena ini bisa menjawab atau tidaknya seseorang itu disesuaikan dengan ilmu pengetahuannya terhadap 3 pertanyaan ini. Ya, makanya penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Nah, ini merupakan dasar-dasar agama. Ya. Dasar-dasar agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi judul bukunya Thalathatul Usul. Ya, biasa juga dikatakan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya. Thalathatul Usul artinya 3 pokok atau 3 landasan utama. Ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, ulama ini adalah ulama yang terkenal ya, dari masa dahulu hingga sekarang. Ya, sampai orang-orang yang yang berada di atas jalan yang lurus, yang mengikuti ajaran murni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberi gelar dengan gelar ini, Wahhabi. Ya. Dari sini nisbahnya.
Ya, menurut mereka ya. Dari penulis buku ini. Sampai-sampai orang yang hidup di sebelum beliau ini digelari juga sebagai Wahabi. Padahal orangnya ini belum lahir. Orang ulama-ulama sebelumnya digelari juga seperti itu. Ya, dan ini adalah kebencian terhadap dakwah sunnah, dakwah yang murni, dakwah Nabi Muhammad SAW. Buku-buku beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, jelas ya, terkenal di mana-mana. Di antara buku beliau yang dipelajari di mana-mana adalah Kitabut Tauhid, Al-Kashfus Syubuhat, Al-Qawaidul Arba'ah, Al-Usulus Sittah, dan selainnya dari buku-buku akidah. Beliau inilah di masanya yang banyak memerangi kesyirikan, ya, penyembah-penyembah berhala, ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ya mengajarkan manusia tentang tauhidullah, ya, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan tauhid, dan dakwah beliau di waktu itu didukung oleh pemerintah. Ya, makanya dakwah beliau tersebar. Ya, dakwah beliau tersebar. Nama lengkap beliau adalah, sebelum kita masuk di isi buku ya. Nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad min Bani Tamim. Beliau dari Bani Tamim rahimahullah ta'ala. Beliau lahir di sebuah daerah yang bernama Huyainah pada tahun 1115 Hijriah. Ya. Beliau lahir dari kalangan keluarga orang-orang yang berilmu. Ayahnya adalah seorang alim besar di masanya. Demikian pula kakeknya yang bernama Sulaiman, dia adalah alim, ulama besar di masanya. Ya, dan beliau ini termasuk orang yang cerdas, ya. Beliau menghafal Al-Qur'an sebelum berumur 10 tahun. Ya, lalu beliau mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain. Baik. Dan beliau wafat pada tahun 1153 Hijriah. 1153 Hijriah. Berarti umurnya berapa itu? Lahir 1000 berapa tadi? 515. Wafat 1153. Ya. Siapa yang tahu? Sekitar 50 lebih ya? Ya, sekitar 53 tahun. Umur beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, coba dilihat di bukunya. Fokus di matanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bih. Al-thalithatu ad-da'watu ilaih. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr
Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum." Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal." Wad dalilu qawluhu ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Ya, sampai di situ dulu. Ya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, sebelumnya, jadi kitab Thalathatul Usul ini, ya, sebelum beliau menyebutkan 3 landasan utama, ya, 3 pokok, 3 landasan utama dalam beragama, beliau menyebutkan 3 pendahuluan sebelum masuk di pembahasan intinya. Di pendahuluan yang pertama beliau sebutkan apa? Kewajiban untuk mempelajari 4 masalah. Ini yang kita baca tadi. Ya. Pendahuluan yang kedua disebutkan kewajiban mukaddimah yang kedua, saya ulang. Terkandung di dalamnya penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Demikian pula penjelasan tentang kewajiban mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pembahasan tentang al-wala wal bara. Dan muqaddimah pendahuluan yang ketiga penjelasan tentang makna al-hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan perintah terbesar serta larangan terbesar. Ya, sebagaimana yang disebutkan nanti di matannya. Taib, itu 3 pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala sebelum langsung masuk di inti pembahasan buku Thalathatul Usul. Dipahami ya? Dipahami nih? Jadi sebelum masuk di inti pembahasan Thalathatul Usul, beliau menyebutkan berapa? 3 pendahuluan. 3 pendahuluan ini semuanya adalah pendahuluan yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama kewajiban mempelajari 4 masalah, yang kedua kewajiban mempelajari tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, tauhid ar-rububiyah dan al-wala wal bara, dan yang ketiga tentang al-hanifiyah. Al-hanifiyah. Ya. Apa yang kita baca tadi? Perhatikan. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita terjemahkan dulu. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari, mengilmui 4 masalah, 4 perkara. Perkara yang pertama yaitu tentang ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, ilmu seputar pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi, pengenalan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pengenalan terhadap agama Islam dengan dalil. Yang kedua dari 4 masalah ini, yang kedua al-amalu bih, beramal dengannya. Maksudnya beramal dengan apa? Dengan ilmu. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilai. Ya, menyampaikan. Ya, menyampaikan dari ilmu itu. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar atas gangguan-gangguan yang ada padanya. Ya. Jadi ini 4. Setelah beliau sebutkan 4, langsung beliau sebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr,
sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan orang yang saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Ini surah Al-Asr. Ya, jadi beliau, coba diperhatikan. Beliau menyebutkan 4 masalah, kewajiban mempelajari 4 masalah dengan dalil apa? Surah Al-Asr. Sebelum kita lanjut ya. Kenapa dikatakan wajib mempelajari 4 masalah ini? Ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atasnya. Ya. Karena di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, demi waktu asar. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Semua manusia apa? Akan merugi. Ya. Dari orang kayanya, orang miskinnya, ya, orang yang terhormat ataupun orang biasanya, semuanya akan merugi. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang dikecualikan itu, itulah tadi yang disebutkan oleh Syekh. Orang yang punya ilmu, ya, kemudian dia beramal di atas ilmunya. Setelah dia mengamalkan ilmunya, dia sampaikan ke orang lain, ya. Dan setelah dia sampaikan, dia bersabar. Karena namanya orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, pasti ada apa? Gangguan di dalamnya. Pasti ada celaan. Ya, jangankan kita. Para ulama saja dicela. Ya, jangankan para ulama. Nabi kita saja, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berdakwah, menyampaikan kebenaran di tengah manusia, mereka apa? Dicela. Ya, maka butuh apa? Kesabaran. Iya, di atas 3 hal ini. Butuh kesabaran. Maka 4 perkara ini, kenapa dikatakan wajib dipelajari, wajib diketahui? Karena dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seluruh jenis manusia akan merugi. Kecuali di kelanjutan ayat dikatakan apa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang apa? Yang beriman. Iya. Tidak dikatakan kecuali orang-orang yang berilmu ya. Tapi dikatakan apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Dari sisi mana pendalilannya penulis? Ya, jawabannya apa? Orang yang beriman tidak akan mungkin benar keimanannya kalau dia tidak punya apa? Tidak punya ilmu. Bisa dipahami nih pendalilannya. Jadi beliau rahimahullah taala berdalilkan wajibnya belajar ilmu dengan ini, illal ladzina aman. Semua manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Keimanan tidak akan didapatkan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Paham ini? Begitu dulu globalnya. Sebentar kita jelaskan kata per kata. Kemudian yang kedua, dari golongan manusia yang dikecualikan, wa amilus solihat. Orang-orang yang apa? Beramal kebajikan. Amalan-amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan tentang yang kedua. Apa itu? Beramal. Beramal di atas ilmu. Ya, dari sini terdapat pelajaran. Orang yang melakukan amalan tidak dibangun di atas dasar ilmu, maka tidak akan apa? Tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada nilainya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya apa? Ilmu baru apa? Beramal. Iya, makanya yang senantiasa kita diperintah untuk meminta dalam sholat kita adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, bagaimana jalan yang lurus itu? Dia jelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim.
jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Iya. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Disebutkan di ayat yang lain. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Apa itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang diberi nikmat itu, mereka itulah orang-orang yang para nabi. Ya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina. Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ya. Orang-orang soleh. Ya, apa sifat mereka? Ya, sifat mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan ilmu dan mengumpulkan apa? Amalan. Itu yang kita senantiasa minta dalam salat kita. Ya. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengikrar akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita membaca Maliki Yaumiddin, mengakui akan adanya hari kebangkitan. Kita minta apa? Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah ilmu dan amalan. Paham ini? Jalan yang lurus adalah apa? Ilmu dan amalan. Makanya kalau orang hanya punya ilmu dan tidak beramal, itu tercela. Ya, orang-orang yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu juga apa? Tercela juga. Tidak ada yang selamat. Makanya harus apa? Bergandengan antara ilmu dan amalan. Makanya surah Al-Fatihah setelahnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, apa lagi? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub itu kata Nabi SAW adalah Yahudi. Iya. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Yaitu orang-orang apa? Orang-orang Nasara. Ya. Apa ciri utama orang-orang Yahudi? Ya, orang-orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Quran, dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Sebaliknya, orang-orang Nasara disesatkan. Kenapa disesatkan? Dia beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Paham ini? Jadi adapun jalannya orang-orang yang beriman, yang kita senantiasa diperintah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, ini apa? Ilmu dan amalan. Iya. Bukan berilmu tidak diamalkan atau mengamalkan tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Jelas ya? Makanya tentang orang-orang Yahudi, mereka berilmu sampai disifatkan dalam Al-Quran saking berilmunya seperti dia mengenal anak-anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kepadanya Alkitab, orang Yahudi. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anak-anaknya. Seorang ayah mengenal anaknya. Apakah dia kenal betul fisiknya, karakternya, sifatnya? Tahu? Tahu betul. Begitu sampai Allah sifatkan seperti itu orang-orang Yahudi. Dia tahu ilmunya tapi apa? Tidak mau beramal. Makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang-orang Nasara, kebalikannya. Ya, dia beramal tapi tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Dua golongan manusia inilah yang kita diperintah untuk apa? Berlindung. Iya, orang-orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari dua hal ini. Orang-orang Yahudi dan orang-orang apa? Nasara. Kita diminta untuk menapaki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dibangun di atas dasar ilmu dan amalan. Ya, jelas ya? Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, la budda lil abdi min quwwataini. Wajib bagi setiap orang itu memiliki dua kekuatan. Ya, kata beliau apa? Wajib bagi setiap orang memiliki dua kekuatan. Quwwatun ilmiyatun wa quwwatun amaliyah. Punya kekuatan ilmu
dan punya kekuatan apa? Amalan. Ya, makanya sebelum orang melakukan sesuatu, ya harus tahu dulu ilmunya. Ya. Kenapa? Karena tercela. Ya. Orang-orang Yahudi dicela, orang-orang Nasara dicela. Ya, makanya kata sebagian ulama, man fasada min ulama'ina fa fihi syabuhun bil yahudi, bil yahud. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabuhun bin nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, orang-orang berilmu, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Sebaliknya siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara. Ya, maka orang-orang yang beriman, apalagi mengaku dirinya di atas sunnah, ya, dia harus memiliki dua kekuatan, kekuatan ilmu dan amalan. Nah, ini ilmu yang kedua yang wajib dipelajari tentang amalan kebaikan. Taib. Yang ketiga, watawasau bi as-sabr. Ya, sebentar saya akan kembali ya menjelaskan makna-makna yang disebutkan oleh Syekh. Yang ketiga, bersabar. Alal adza fihi, atas gangguan yang ada padanya. Afan. Yang ketiga dulu ya. Hah? Taib, watawasau bi haqqi. Taib. Iya. Watawasau bil haqq. Dia saling wasiat menasihati di atas al-haq, di atas kebenaran. Ini apa? Dalil tentang dakwah. Ya, menyampaikan. Dan yang keempat adalah watawasau bi as-sabr. Dalil tentang kesabaran. Jadi satu surah terkumpul di dalamnya apa? Kewajiban mempelajari 4 masalah. Paham ini? Paham ini? Ya. Jadi Syekh menyebutkan 4 perkara sekaligus disebutkan apanya? Dalilnya. Ya. Jadi seperti itu ya, setiap orang berbicara memberikan sebuah masalah-masalah, pembahasan-pembahasan, beliau sebutkan apa? Dalilnya. Seperti itu kebiasaan para ulama. Ya, seperti itu kebiasaan para ulama. Setiap menyebutkan masalah, setelahnya disebutkan apa? Dalilnya. Baik, lanjut. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathun." Ini beliau berkomentar tentang surah itu. Kata beliau, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, metode terhadap makhluknya kecuali hanya surah ini, yaitu surah Al-Asr, lakafathum, maka sudah mencukupi mereka. Ya. Menunjukkan agungnya dari surah Al-Asr ini. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab keterangan yang datang tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini tadi dibawakan ucapannya Imam Bukhari untuk mempertegas ya yang pertama tadi, ilmu dan apa? Amalan. Jadi harus berilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Ya, mana dalilnya? Sebutkan dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dari sisi di mana pendalilannya? Kata fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan, ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka kata beliau, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dimulai dengan apa? Ilmu, kan fa'lam. Iya, ilmuilah sebelum berucap dan beramal. Jelas ini ya?
Seperti itu global dari muqaddimah yang pertama ini. Jadi saya menyebutkan dulu pendahuluan apa? Kewajiban mempelajari 4 masalah. Ilmu, amalan, dakwah dan apa? Kesabaran. Dalilnya adalah surah Al-Asr, didukung oleh ucapannya Asy-Syafi'i. Kemudian dibawakan ucapannya siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beserta dalilnya. Paham ini? Ya, setelah antum paham secara global, kita jelaskan kata per kata, ya. Kita jelaskan kata per kata. Ya. Lihat, kita mulai. Siapa yang bisa simpulkan dulu sebelum kita jelaskan ini? Saya tunjuk ya. Indak. Antum. Coba simpulkan tadi muqaddimah yang pertama ini. Kesimpulan global saja. Kewajiban apa? Apa? Taib. Wajibnya mempelajari 4 perkara. Sampingnya. Yang pertama, dari kewajiban itu, ayo. Belakangnya, baju putih. Yang pertama tadi, taib. Wajibnya belajar. Taib. Belajar mengenal Allah, ya. Mempelajari pengenalan terhadap Allah, kepada nabinya dan agama Islam. Sampingnya, yang kedua. Taib. Al-amalu bil ilm. Itu yang kedua ya, beramal dengan ilmu. Depannya lagi. Yang ketiga, taib. Ad-da'watu ilaih. Menyampaikan dari ilmu yang diketahui. Yang keempat, taib. Bersabar atas gangguan ya yang dialami. Dalilnya, coba dibaca ayatnya. Fadhal. Ahsan, barakallahu fiik. Abu Abdillah, dari sisi mana pendalilan Syekh dikatakan 4 masalah ini adalah wajib dipelajari berdasarkan surah Al-Asr? Yang pertama sumpah bahwasanya, iya. Jadi perhatikan ya, disebutkan dalam ayat bahwasanya semua manusia apa? Merugi. Iya. Masalah kerugian, semua manusia akan merugi. Siapa yang tidak memiliki 4 sifat ini, pasti dia apa? Pasti dia akan merugi. Iya, makanya dikatakan apa? Wajib dipelajari, karena kalau tidak bisa orang terjatuh dalam apa? Kerugian. Paham ini sisi pendalilannya? Taib. Nah, di situ sisi pendalilan penulis rahimahullah taala. Apa itu 4 itu? Itu tadi, illal ladzina amanu. Pendalilan tentang ilmu. Amilus shalihat, beramal. Kemudian watawasau bil haq, tentang apa? Dakwah. Watawasau bis sabar, tentang kesabaran. Jelas ini? Mafhum? Ya. Taib. Kayaknya sampai sini dulu ya, karena kalau kita jelaskan satu persatu ya agak lama. Sudah dulu ya? Ya, kayaknya enggak bagus ya kalau terlalu lama. Nanti enggak ada yang tinggal. Ya. Jadi intinya antum pahami dulu isi dari muqaddimah yang pertama ini secara apa? Secara global. Ya, nanti kita besok jelaskan kata per kata insyaallah taala terkait tentang basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa itu i'lam rahimakallah, kita akan pelajari kata per kata. Makanya saya sarankan ya kepada teman-teman cukup punya matan saja. Ya, bagi yang punya syarat tidak apa-apa kalau dia sudah bisa, tapi bagusnya pakai matan. Fokus di matan, kemudian faedah yang disebutkan nanti kata per kata itu dicatat. Jadi nanti antum ketika belajar misalnya syarah salah satu usul,
Itu sudah ada gambaran, oh seperti ini, seperti ini. Jelas ya? Apalagi kalau memang belum bisa lihat kitab-kitab gundul ya. Itu dengan fokus di matan saja. Intinya antum pahami dulu isi dari apa? Dari buku. Adapun nanti syarahnya, penjelasannya itu kan banyak ulama yang mensyarah tentang kitab ini. Jelas ya? Baik. Ada yang tidak dipahami dari ini? Ada yang mau ditanyakan terkait tentang ini? Silakan. Ya. Harus dimiliki. Kalau antum punya hanya ilmu tapi tidak beramal. Saya sudah jelaskan tadi isyaratnya. Insya Allah besok kita lebih ini lagi ya. Jelaskan lagi. Baik. Apa lagi? Fadal. Ya. 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 Insyaallah. Insyaallah pertanyaan sangat bagus. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan tuh sebenarnya besok penjelasannya ya. Cuman iya. Ya saya jawab. Maksudnya perkataan Syafi'i itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Maksudnya sebagai pedoman hidup bagi mereka. Bukan artinya dalam surah Al-Asr itu semua syariat sudah dijelaskan semua tentang sholat, tentang rincian syariat. Enggak. Maksudnya seandainya manusia berpegang dengan surah ini, mengumpulkan 4 sifat itu, maka sudah cukup bagi mereka. Bukan artinya syariatul Islam terkumpul di dalamnya di situ. Enggak. Jelas ya? Insya Allah kita jelaskan nanti. Ya, jangan buka pertanyaan ya. Belum dijelaskan masalahnya. Iya. Baik. Sampai sini dulu. Iya. Jadi kata mereka siapa yang rusak di kalangan ulama kami, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya rusak di situ mungkin ada orang berilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Berarti dia diserupakan dengan Yahudi. Ya. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, ya, ahli ibadah kami, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasoro. Kalau ahli ibadah kan, kalau dia hanya beribadah tidak dibangun di atas dasar ilmu, berarti dia serupa dengan orang-orang Nasoro. Paham ya? Seperti itu. Jadi orang beriman dia memiliki 2 sifat, ilmu dan amalan. Jelas ini? Baik. Patri kenapa? Ada. Jelas. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, ya. Insyaallah besok kita ini lagi kembali. Taib. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.